Halo semuanya, apa kabar kalian semua ya guys? Gila udah lama banget ya gue gak bikin konten buat YouTube ya. Jadi feelingnya tuh like nostalgic ya. Apa kabar kamera, apa kabar mikrofon, apa kabar mixer? Nah mungkin beberapa dari kalian yang sering banget nontonin konten YouTube gue mungkin baru sadar nih kayaknya si Kazer ganti kamera ya. Enggak guys, sebenarnya gue tadi sudah set up semuanya ya menggunakan kamera digital gue juga seperti biasa. Tapi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba SD card gue tuh mengatakan hanya bisa rekam untuk 5 menit aja. Padahal itu adalah SD card yang biasa gue pakai buat podcast ya. Jadi biasanya tuh sekitar 20 menit. Nah ini mungkin apa tadi gue udah salah pencet atau gimana, gue nggak tahu ya. Jadi ya udah ya, dia bilang 5 menit dan gue tadi pas udah syuting di tengah-tengah baru dia bilang hanya bisa 5 menit. Gue langsung kayak, masa iya gue setiap 5 menit harus transfer data, kan capek ya. Buat nanti jadinya malah emosi ya. Jadi lebih baik kayaknya gue ganti aja menggunakan kamera handphone gue ya. Dan hopefully semoga nggak ada masalah ya dalam perjalanannya nanti sampai kelar untuk syuting hari. Nah beberapa di antara kalian juga mungkin mengetahui gue dari TikTok ya, karena gue sering bikin konten-konten seputar zodiak di TikTok. Tapi sebenarnya guys, awal mulanya gue itu lebih banyak bermain di YouTube ya. Jadi gue sempat bikin konten podcast juga ya. Kemudian juga gue sempat ngobrol-ngobrol atau diskusi dengan teman-teman gue ya. Kemudian gue masukkan itu di dalam YouTube. Cuman memang waktu itu sempat perantauan ya ke TikTok. Jadi fokus bikin konten-konten seputar zodiak. Jadi hopefully nanti kedepannya teman-teman juga bisa subscribe di channel YouTube gue ya, karena nanti konten-konten YouTube ini biasanya akan lebih bervariasi nih dibandingkan konten-konten yang di TikTok ataupun di Reels ya. Jadi bisa ngomongin hal-hal yang general juga, bahkan ngomongin tentang zodiak juga, ataupun juga mungkin hal-hal yang sifatnya personal juga akan bisa ada di konten YouTube ini. Nah untuk membuat konten comeback lah ya istilahnya di YouTube channel comeback. Jadi gue sempat mikir gitu, aduh bikin konten apa ya? Dan gue baru notice gue nggak pernah bikin konten zodiak ya yang mungkin lebih in-depth gitu di YouTube. Jadi gue berpikir, oh yaudah kita bikin konten zodiak aja. Terus kayak zodiak apa yang perlu kita bahas ya? Dan mungkin setelah itu gue melihat, yaudah deh kita cek aja yang lagi in season gitu ya. Dan kebetulan ternyata yang in season adalah Libra. Jadi kayak, aduh. Jujur kalau ngebahasnya adalah Libra, gue agak bosen sih guys. Itu menjadi pernyataan yang bagus ya, kayaknya buat intro ya, biar clickbait. Sebenarnya enggak, gue nggak ada maksud ataupun ada masalah ya dengan teman-teman geng Libra gue. I love Libra teman-teman, cuman kebetulan entah kenapa kayaknya semesta tuh seneng banget membawa manusia-manusia Libra dalam kehidupan dan circle gue gitu. Jadi gue tuh udah kayak, aduh boleh gak sih kalau ada kenalan baru tuh dari zodiak Cancer mungkin, Scorpio maybe. Tapi gak semesta kayak happy banget ya, gue taruh Libra lagi ya, gue kasih Libra lagi ya. Kayak why? Baru ngobrol dikit sama nih orang kok humornya nyambung. Baru ketemu orang baru juga, kok lihat dia pakai baju paduannya pas banget. Udah mulai 50-50. Ini kayaknya kemungkinan besar Libra. Apalagi kalau dia udah mulai menentukan sebuah pilihan ya di antara dua pilihan dan memakan waktu yang lama. Oh nih, fix Libra kalau yang ini mah. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau kita ngomongin Libra, kemungkinannya sangat kecil lu gak suka dengan Libra sih guys. Karena gimana gak suka ya, ini adalah orang-orang yang memang ditakdirkan mempesona teman-teman. Kalau ngomongin konsep astrologinya, jadi Libra ini di bawah naungan planet Venus ya, yang memiliki simbol sebagai planet keindahan teman-teman. Ini adalah orang-orang yang pasti akan mengambil perhatian kamu sih. Gue inget ada satu orang bertanya ya dalam live TikTok gue, dia bilang, Kazer, gue tuh punya cowok Libra. Kenapa sih cowok Libra gue tuh sering banget diliatin sama cewek-cewek dan mereka tuh kalau ngeliat tuh lama banget. Dan gue langsung kayak, aduh cowok Libra ya. Kalau ngomongin Libra itu jangankan cewek-cewek yang ngeliatin cowoknya kamu ya. Itu juga cowok-cowok juga ngeliatin dia. Bapak-bapak juga ngeliatin dia, ibu-ibu juga, kakek nenek sampai anak-anak juga semuanya demen ngeliatin Libra mah. Nah seperti yang tadi gue udah bilang ya, ini adalah kumpulan orang-orang yang memang secara kehadirannya mereka, presence-nya mereka tuh sudah mempesona guys. Jadi kayaknya mustahil untuk lu tidak lirik-lirik mereka gitu. Karena
mereka juga suka dan tertarik dengan keindahan ya. Jadi biasanya mereka sangat memperhatikan sekali yang namanya penampilan visual, mulai dari gaya rambut, mulai dari pemilihan warna untuk baju, mulai dari cuttingan baju, penggunaan v-neck atau nggak v-neck aja itu bisa dipikirin sama dia ya. Jadi kemungkinannya sangat kecil sih untuk lu tidak notice dengan Libra. Nah itu baru satu karakter doang dari seorang Libra ya, yang memang memperhatikan penampilan. Kita belum bicara karakter ramahnya mereka, friendly-nya mereka ya. Jadi Libra ini adalah menurut gue ya salah satu zodiak yang kayaknya kalau di pairing dengan zodiak manapun tuh nggak ada masalah. Walaupun dalam konsep astrologi memang ada kecocokan secara energi ataupun juga secara elemen zodiaknya ya. Tapi Libra dengan karakter yang memang pencinta harmoni ya, mereka adalah orang-orang yang juga suka dengan keseimbangan, mereka sangat terbuka dengan keberagaman, sehingga ini membuat mereka tuh terbuka dengan orang lain ya. Jadi makanya kalau lu nggak tahu ya mau temenan sama siapa, lu bingung nih, aduh gue agak introvert nih, kayaknya bingung mau temenan sama siapa, carilah Libra teman-teman ya. Mereka sangat friendly, mereka sangat terbuka, mereka orangnya juga perhatian ya. Dan biasanya makanya juga nggak heran banyak orang yang akhirnya baper dengan Libra ya. Ini juga salah satu kasus ya dengan Libra. Karena memang keramahan mereka tuh suka disalahpahami dan disalahartikan lebih jauh gitu. Padahal sebenarnya nggak ada niat. Mereka emang friendly aja sih guys. Nah jadi udah kayak apa ya, loopingnya begitu aja terus ya, dari ramah ke orang lain, ngobrol apa aja hayu, ternyata disalahpahami, jangan-jangan kayaknya Libranya demen deh sama gua, kagak ya. Enggak, Libra itu emang friendly aja teman-teman ya. Jadi tolong, makanya Libra tuh selalu kayak aku serba salah gitu loh, kayak baik salah nggak baik nggak salah. Dan makanya banyak banget yang pasangan-pasangan kayaknya tuh suka khawatir gitu, karena Libra ini terlalu friendly ya. Mereka tipe yang setia kok, terus semua akan langsung bilang setia, kayaknya setiap tikungan ada maksudnya Kazer. Waduh. Libra ini nggak bisa dipungkiri memang juga salah satu karakternya adalah ahli flirting teman-teman ya. Jadi mereka nih jagonya ngegombal ya. Dan harus diakui kalau buat gue secara pribadi, gue sebenarnya sangat suka ketika Libra nih flirting ya. Jadi beda dengan game ini yang kayaknya flirtingnya lebih langsung gombal yang to the point gitu ya, atau memang agresifnya lebih sedikit kelihatan gitu, lebih fiery menurut gue. Libra ini seperti the water signs dari air signs gitu. Jadi jatuhnya lebih kalem, permainannya lebih smooth. Jadi juga pemilihan diksi dan pemilihan katanya mengikuti situasi dan kondisi guys. Nah makanya banyak banget yang bilang Libra tuh adalah tukang tebar pesona. Padahal kalau menurut gua ya secara pribadi ya, opini pribadi sih sebenarnya bukan tukang tebar pesona, tapi memang orangnya mempesona. Ya dalam hidup itu yang paling sulit adalah menerima guys. Libra bilang kayak ya gimana ya. Nah tapi ada satu hal yang menarik loh guys. Waktu gue ngobrol-ngobrol dan diskusi ya dengan teman-teman Libra di live TikTok gue menemukan satu karakter yang menarik ya. Jadi Libra ini yang katanya setia gitu ya, memang setia sebenarnya, tapi Libra ini juga adalah orang yang sebenarnya bisa suka dengan beberapa orang dalam waktu yang sama. Saya akan menjelaskan, tenang Libra aku bela aja. Rising gue Libra juga guys. Makanya susah untuk gue gak suka dengan Libra juga ya. Jadi kayak entah kenapa juga banyak yang relate dengan Libra ya. Gue dulu sempat waktu sebelum nge-live di TikTok ya, jadi kan udah mulai banyak yang suka nanya-nanya, Kazer nih sebenarnya zodiaknya apa sih? Terus gue kan suka iseng ya, kayak ya udah coba tebak dong apa. Dan dari jawaban-jawaban kalian ya, kebanyakan itu hanya 2 zodiak yang paling sering gue temui. Yang pertama Virgo, yang kedua adalah Libra. Dan kala itu waktu gue mendengar itu gue kayak, hah? Gue Libra? Agak kaget juga sih sebenarnya. Tapi mungkin ada betulnya juga ya kalau soal rising signs ya, karena kebetulan rising signs gue memang di Libra ya. Jadi mungkin secara interaksi sosial kelihatannya memang seperti Libra. Nah balik lagi soal katanya Libra itu bisa suka beberapa orang dalam waktu yang sama ya. Ini menurut analisa gue ya guys. Jadi Libra ini adalah orang-orang yang suka dengan keindahan ya. Jadi memang mereka terbiasa suka ataupun kagum dengan hal-hal yang indah juga, termasuk seseorang.
ya. Jadi ketika mungkin dilihat, ini cewek cantik banget ya gitu, atau ini cowok cakep banget ya. Nah Libra tuh sulit untuk mengambil keputusan ya kan. Jadi dia ngeliatnya semuanya cantik, semuanya cakep, tapi mungkin punya istilahnya mungkin punya karisma yang berbeda-beda gitu, atau cantiknya yang beda-beda gitu. Dan ini membuat Libra tuh jadi kayak menarik ya, kayak semua tuh cakep di mata Libra gitu. Jadi inilah mengapa banyak orang yang bilang kok Libra tuh bisa suka banyak orang dalam waktu yang sama, tapi sebenarnya hatinya mereka tetap buat kamu lah. Libra itu biasanya karakternya juga romantis ya, di bawah naungan Venus. Jadi ini adalah orang-orang yang suka banget dengan hal-hal yang menggemaskan, hal-hal yang menggemaskan dalam soal romansa ya, misalnya pengen pegangan tangan, atau misalkan dia ngasih bunga tapi ada notes kecil yang menggemaskan. Libra suka sekali dengan hal-hal seperti ini. Kemudian juga mungkin traits yang membuat akhirnya banyak orang yang juga suka dengan Libra ya, adalah memang kemampuan mereka untuk mencari jalan tengah, teman-teman. Jadi Libra ini dikenal juga sebagai diplomatnya para zodiak ya guys. Nah Libra ini adalah orang-orang yang memperhatikan keseimbangan dalam hal apapun. Jadi dalam memutuskan sebuah masalah gitu ya, mengambil sebuah keputusan, mereka akan menimbang-nimbang guys, layaknya timbangan ya, untung dan rugi, positif dan negatifnya. Pokoknya harus meminimalisir dan tidak ada yang dirugikan, teman-teman. Jadi inilah yang mengapa membuat Libra itu sangat bijak ya biasanya untuk mengambil sebuah keputusan. Namun untuk mengambil sebuah keputusan ini biasanya memakan waktu yang lama karena memang mereka sangat memperhatikan banyak hal tadi. Nah jadi bayangin guys, ketika Libra memutuskan sesuatu ya, harap bersabar. Bayangin kalau misalkan kalian mau jalan nih sama Libra, terus Libranya nanya mau makan apa gitu kan. Nah Libra itu senang dengan kata terserah tapi juga enggak at the same time. Jadi itu seperti pedang bermata dua guys. Mereka sangat senang ketika kata terserah itu mereka lemparkan ke banyak orang. Gak apa-apa, terserah aja, gue ngikut aja. Terserah lu maunya gimana, gue mau ngikut aja. Semua kayak gitu. Tapi ketika kata terserah itu dikembalikan kepada mereka gitu, ada orang lain yang bilangnya terserah deh, lu mau makan apa, gue yang ngikut elu deh. Nah disitulah Libra langsung kayak oh no, karena mereka menentukannya akan sangat sulit sekali. Jadi bayangin ya, kalau kalian keluar dan dalam perjalanan kalian baru menentukan mau makan apa dengan Libra, bisa-bisa nggak jadi makan guys. Jadi lebih baik mari kita membantu Libra ya untuk bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan kecil ini ya. Jadi biar Libranya tuh nggak terlalu pusing guys, kasihan. Jadi bayangin kalau misalnya mereka mengambil keputusan-keputusan yang besar. Nah waktu dari live di TikTok ya, setelah gue juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Libra di sana, mereka mengatakan bahkan keputusan besar itu bisa memakan sampai waktu setahun atau 2 tahun guys, bayangin. Nah karena Libra ini juga suka dengan yang namanya jalan tengah teman-teman, akhirnya membuat orang lain tuh merasa didengarkan oleh Libra. Mereka juga punya komunikasi yang baik ya, karena berasal juga dari elemen air signs teman-teman, jadi geng udara ya, satu geng dengan Gemini dengan Aquarius juga. Mereka punya kata-kata yang baik, tutur katanya bagus, dan mereka tuh juga melihat situasi dan kondisi ya. Jadi dia bisa memperkirakan nih, oh mungkin kalau gue menggunakan kata yang seperti ini, orang lain tidak akan tersakiti. Nah kira-kira seperti itu. Tambah lagi karena dia jadi dari air signs juga, jadi mereka tuh punya kemampuan untuk bisa memberikan solusi dari kacamata pandangan yang logis nih guys. Nah inilah yang membuat akhirnya orang tuh seneng gitu ya curhat dengan Libra, ngobrol sama Libra ya, karena merasa didengarkan tadi guys. Oh ya guys, mungkin kalau misalnya dalam konten ini kalian mendengar ada suara-suara bising ya, seperti orang mungkin lagi tukang lagi kerja gitu, mohon maaf ya, karena memang kebetulan di depan itu lagi ada yang ngerjain bangun rumah, di belakang pun juga sama, jadi kayak aku sudah bingung harus syuting di mana. Jadi mau nggak mau cuma tempat ini, tag ini ya. Tapi gue akan berusaha meminimalisir suara noise-nya ya sebaik mungkin. Nah terus kalau ngomongin hal-hal unik lainnya mengenai Libra yang menurut gue adalah soal tadi udah disinggung juga terkait Libra yang sangat memperhatikan visual ya. Tapi Libra dengan memperhatikan visual ini bener-bener sesuatu yang wah banget guys. Pernah suatu ketika teman-teman ya, gue lagi ngobrol sama teman cewek Libra gue gitu, terus out of nowhere suddenly dia tuh tiba-tiba kayak ngomong ke gue, Zer katanya gitu, lu lihat deh ada jerawat di muka gue katanya gitu kan. Itu jerawat cuma 1 biji ya, cuma 1 biji di muka dia, tapi dia ceritainnya tuh udah kayak dunia tuh mau runtuh ya. Gue sebenarnya tidak ada masalah gitu, it's okay, lu mungkin memang tipe yang sangat concern dengan hal itu. Cuman yang bikin gue agak sedikit kayak
what the, itu adalah karena lu ngomong sama gue yang mukanya tuh lagi breakout parah gitu ya, lagi mukanya tuh breakout juga gitu. Jadi gue kayak sorry. Jadi ya maksud gue tolong dilihat juga lah, itu kan temennya mukanya lebih parah dari lu, lagi breakout ya kan, tapi bisa-bisanya lu malah ngomongnya sama dia gitu. Jadi gue kayak alamak itu. Terus mungkin hal yang menarik lainnya mengenai Libra adalah soal Libra dengan belanja ya. Libra dengan belanja ini selalu menyenangkan ya, dan gue juga udah beberapa kali membahas ini dalam konten di TikTok gue gitu. Jadi teman-teman, Libra ini serunya memang mereka tuh suka dengan keindahan tadi. Jadi mereka juga suka dengan belanja ya, untuk bisa mempercantik atau bisa membuat dirinya lebih keren lagi gitu ya. Entah mungkin dari stylenya mereka, baju, sepatu, skincare dan sebagainya. Intinya membeli barang gemas, barang lucu, dan memang karena atas nama lucu, bukan karena atas nama butuh, tidak, tapi atas nama lucu dan menggemaskan. Buat mereka shopping tuh kayak healing ya. Shopping itu seperti kayak ya lebih baik membeli daripada menyesal tidak membeli gitu guys. Jadi kalau lu lihat teman-teman lu para Libra ini udah memasukkan banyak barang ke keranjang tapi nggak check out, itu udah biasa ya. Jadi memang itu adalah salah satu cara mereka, kesenangan mereka. Makanya gue juga pernah bilang ya, Libra tuh sebenarnya bukan suka duit, tapi Libra tuh lebih suka apa yang bisa dibeli dengan duit sebenarnya. Tapi overall dengan para geng Libra, gue selalu punya waktu yang menyenangkan sih ya, entah dengan cowok Libra ataupun cewek Libra ya. Dan dengan geng Libra tuh yang paling asik juga adalah tidak bisa dipungkiri ya, mereka adalah gudang-gudangnya informasi. Jadi kayaknya informasi hal-hal sekecil apapun mereka selalu kayak tak sabar untuk berbagi informasi dengan kita guys. Tapi ini satu hal juga ya yang mungkin banyak orang nggak notice ya terhadap Libra, adalah kemampuan manipulasi Libra yang sangat baik guys. Sekali lagi kalau ngomongin kemampuan manipulasi, itu adalah sebuah power ya, bukan berarti mereka akan menggunakannya setiap kali, enggak ya. Jadi karena gue ngomong gini terus abis itu wah nggak mau ada yang deketin Libra, wah jangan nggak begitu teman-teman ya. Jadi gue cuma bilang ini adalah power dari Libra. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya manipulasi itu selalu diasosiasikan dengan Gemini gitu. Kayaknya Gemini ini yang paling manipulatif, yang paling wah serem deh mereka kalau udah manipulasi. Gue tuh malah bingung guys gitu, kayak kenapa kalian takutnya sama Gemini gitu? Karena menurut gue Gemini tuh masih lumayan ada sisi agresif ya, jadi kayak sedikit terlihat gitu persuasi ataupun manipulasi itu masih kelihatan teman-teman kalau menurut gue ya, Tapi kalau untuk Libra ini yang justru lebih berbahaya gitu, karena kemampuan mereka bisa lebih sabar, kemampuan mereka masih banyak gak enakan sama orang, jadi mereka tuh banyak menyimpan teman-teman. Tapi kadang orang suka lupa dan memanfaatkan kebaikan hatinya Libra. Padahal ini adalah kumpulan orang-orang cerdas guys, mereka dari air signs ya. Nah jadi ketika Libra melakukan manipulasinya itu biasanya permainannya sangat smooth sekali, kayak smooth like butter. Pokoknya halus banget ya guys, jadi kayak lu tuh bener-bener gak sadar, oh ini sebenarnya tuh lagi dimanipulasi guys gitu ya. Jadi itu memang adalah salah satu kemampuan Libra. Makanya gue selalu bilang, kalau kalian takut, ya lebih baik takutnya dengan Libra, jangan takut dengan Gemini. Kalau bosnya sih Aquarius ya. Tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, dengan Libra kemungkinannya sangat kecil sih ya kalau kalian tuh tidak suka dengan Libra, karena memang mereka tuh sangat menyenangkan, seru, dan sangat friendly. Satu hal lagi ya, memang mereka sangat memperhatikan yang namanya keadilan ya. Jadi ini adalah orang-orang yang bener-bener trying to be fair about anything gitu. Jadi itu yang membuat gue sangat mengapresiasi Libra sih guys. Jadi sekali lagi happy birthday ya buat para geng Libra yang lagi in season. Wish you all the best teman-teman. Semoga apa yang diharapkan tidak hanya sekedar diharapkan lagi, yang sudah menjadi kenyataan. Amin ya. Semoga berbahagia selalu. Dan pesan gue cuman buat Libra adalah kalian tuh orang-orang mempesona guys ya. Dan gue tahu kalian pun sadar kalian tuh mempesona. Tapi kenapa dalam lapangannya masih seringkali kalian tuh gak enakannya kebanyakan? Boleh lah gak enakan sekali-kali sama orang, wajar gitu, tapi jangan berlebihan gitu. Jadi jangan sampai rasa kepercayaan diri kalian itu malah
kalian berikan ke orang lain, karena harusnya yang memegang itu adalah diri kalian sendiri. Oke Libra, jadi itu aja ya guys untuk diskusi zodiak hari ini. Kalau kalian ingin tanya-tanya soal zodiak yang lain, boleh banget, silakan tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti dari pertanyaan kalian bisa gue naikkan gitu ya untuk pembuatan konten di YouTube selanjutnya. Jadi kita bisa sharing, kita bisa diskusi, dan gue juga nggak tahu apakah ini relate dengan teman-teman Libra, karena balik lagi sekali lagi ya teman-teman, gue ini bukan seorang nujum, gue bukan seorang cenayang ya. Gue punya ketertarikan dengan zodiak, dan mungkin memang manusianya lebih kepo aja. Jadi anaknya memang suka analisa aja gitu guys ya. Tapi silakan ya, feel free untuk tulis ya bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Jika video ini mungkin menginspirasi, jika video ini mungkin dirasa menghibur, bisa banget ya kasih like, komentar, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ya channel YouTube gue. Oke, kalau gitu guys, semuanya, I'll see you on my next video. Dadah guys!